Karena pertemuan sebelumnya sudah pembukaan, maka yang kita bahas saat ini tetap ke langkah berikutnya. Kita saat ini membahas modul 3, modul 4 sesi 2, langkah 2 mengenai pengertian penelantaran. Kira-kira mendengar penelantaran seperti apa kira-kira ibu-ibu? Penelantaran, coba Ibu Ida. Sudah lahir itu anaknya ditinggal, dititip ke tetangga pas ditinggal tanpa kabar. Berarti anaknya ditinggal tanpa kabar oleh orang tua. Penelantaran, ya betul juga. Monggo kira-kira ya Ibu Wahid, penelantaran. Penelantaran itu kayak anaknya tidak disekolahkan. Anaknya tidak disekolahkan, ya tidak peduli terhadap anak, betul. Dilantarkan. Coba. Tidak memenuhi hak anak, ayah. Memenuhi hak anak, iya betul, orang tua tidak tanggung jawab juga. Ayo coba Bu Aida, mendengar penelantaran anak, coba. Terlantar, kira-kira mendengar terlantar itu seperti apa? Anak tidak diberi makan, gitu Pak. Tidak diberi makan, cari sendiri gitu ya. Ya. Terlantar, coba Ibu Evan, anak tidak diurus Pak, tidak diurus, ya betul sekali, semuanya betul. Jadi mendengar kata-kata terlantar, ya seperti apa yang disampaikan oleh ibu-ibu, tidak diberi makan, tidak disekolahkan, tidak bertanggung jawab, itu betul semua. Yuk kasih aplaus dulu untuk ibu-ibu semua. Ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Untuk memahami kira-kira lebih memahami, kita coba buka buku pintar lembar kerja 12.1 halaman 33, coba buka ya. Ya bisa baca Bu? Tidak bisa. Angka burung Pak. Oke sudah, kalau memang tidak bisa baca, biar saya bantu baca ya. Ya. Tapi tolong Ibu mendengarkan. Ya. Apa yang saya bacakan nanti saya tanyakan. Kira-kira apa isi daripada cerita yang saya baca saat ini? Oke. Di sini kasus Bu. Kasus mengenai anak yang terlantar. Namanya Tasripin. Bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Ini sangat terlantar sekali. Jadi bocah ini umur 12 tahun yang sudah menghidupi adik-adiknya. Jakarta, jauh di sebuah dusun di desa Gunung Durang, kecamatan Cilongo, Banyumas, Jawa Tengah. Tasripin 12 tahun, bocah tanggung dari dusun pesawahan, harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, yaitu Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Daryo 5 tahun. Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu tengah dengan luas 5 x 7 meter persegi dengan satu ruang kamar luas 3 x 3 persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana, dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja. Beralaskan lantai semen yang sudah pecah. Hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak mertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh dengan ditutupi matras. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka, Tasripin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan dicampur, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa saat masa tanam. Ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak, kata Tasripin. Jumat
12/4/2013. Hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar yang simpati dengan keadaan Tasripin pun kadang sering membantu memberikan nasi maupun lauk pauk bagi bocah-bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan dengan nasi seadanya, namun tanpa nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan dapurnya. Itulah cerita Tasripin yang anak terlantar karena memang orang tuanya bekerja di Kalimantan dan ibunya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Kira-kira dari cerita tersebut yang ditangkap oleh ibu itu apa kira-kira? Dari cerita Tasripin ini menghidupi 3 adiknya, aktivitasnya dari pagi, dari jam 7 berangkat ke sawah, pulang jam 12. Seorang anak yang berusia 12 tahun sudah mengemban tanggung jawab yang besar, yaitu 3 adiknya. Monggo kira-kira seperti apa? Korban penelantaran anak itu. Iya, korban memang, iya, korban penelantaran. Kalau mengutip dari cerita ini, apa yang dirasakan atau seperti apa pandangan ibu-ibu? Mun ngiti cerita ni kembian bunga napa perasaan ambian bu? Ini ser Pak. Iser di kata Tasripin di. Iser coba Bu Aida perasaan ambian de emak ini cerita Tasripin nih kan? Sedih Pak. Sedih. Iya, kasihan. Kasihan. Coba Ibu Evan, kasihan ya, coba Ibu Wahid. Kasihan ya. Ya, kalau secara normal kita seorang manusia pasti memiliki rasa kasihan. Kira-kira dari rasa kasihan itu apa yang harus kita lakukan ketika melihat tetangga kita seakan-akan sama dengan Tasripin tersebut? Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Membantu Pak. Membantu, jelas ya, membantu. Terus Ibu Evan memintakan PKH Pak. meminta Mengajukan. minta untuk diajukan ke PKH. Nah, coba Ibu Obet, Bu Wahid, Bu Tomo. Pak, memberitahu kepada dinas sosial agar supaya didata dia Berarti juga mendapatkan bantuan, segala jenis bantuan lah seperti itu Pak. Oh iya, Yang berikutnya untuk diberi pekerjaan yang layak Pak. Seperti itu. Janganlah tidak ke sawah ya. iya jangan ke sawah Karena atau berat ya, dibebaskan kerjanya itu atau itu bersekolah dulu. Jadi biaya hidupnya 4 orang anak ditanggung gitu. Sama Pak Wahid. Buat. Sama pemerintah begitu. Sama pemerintah. Jadi harapan dari semua kita ini untuk membantu bagaimana kehidupan si anak Tasripin dan adik-adiknya itu layak dan mempunyai masa depan yang cerah. Oke, mungkin kita break dulu ya dengan permainan ya. Ya. Jadi kita break dulu dengan permainan. Nah, kita lanjut setelah ini dengan